Sahabat, apa kabar? Semoga Anda sehat hari ini. Dan kita akan merenungkan tentang menyingkirkan keluhan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sahabatku, mengeluh adalah hal yang wajar, bukan? Dan semua orang bisa mengeluh setiap saat. Mengeluh disebut wajar karena ada hal-hal yang memang perlu dikeluhkan. Tetapi mengeluh menjadi tidak wajar bila semua hal yang terjadi dalam hidup kita keluhkan. Saya memiliki seorang teman wanita yang selalu mengeluh setiap kali bertemu dengan saya. Teman saya itu sebut saja namanya Dinda. Selalu saja mengeluh tentang kesehatan dirinya. Ia mengeluhkan kakinya yang sering kram, kepalanya yang sering pusing, perutnya yang sering kembung, dan jantungnya yang sering berdebar kencang. Dan Dinda selalu menyalahkan orang tuanya pada masa kecilnya yang kurang mengurusnya dengan baik, sehingga ia sakit-sakitan. Saya kadang-kadang tidak ingin bertemu dengan dia, teman saya itu, karena saya tidak ingin mendengar keluhan yang sangat banyak itu. Padahal kalau saya bandingkan dengan teman yang lain, dia kelihatan lebih sehat dan kuat. Tetapi mengapa dia sering sekali mengeluh? Sahabat, meskipun mengeluh itu manusiawi, tetapi suka mengeluh atau kebiasaan mengeluh itu sebenarnya merupakan penyakit hati. Suka mengeluh menandakan hati kita sedang sakit. Suka mengeluh akan membuat seseorang selalu berpikir negatif. Orang yang selalu berpikir negatif tidak bisa menerima keadaan yang dialaminya, sehingga ia selalu mengeluh. Kalau kita mau jujur, kita tahu bahwa mengeluh itu tidak ada untungnya bagi hidup kita. Mengeluh tidak akan membuat hidup kita bahagia, karena segala sesuatu tidak ada yang positif dan yang indah. Semua hal dijadikan negatif dan buruk. Dan selanjutnya, seorang yang suka mengeluh akan selalu menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Dan perlu kita ketahui bahwa mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Mengeluh tidak akan bisa mengubah yang negatif menjadi positif. Mengeluh tidak akan bisa mengubah yang buruk menjadi baik. Tetapi sebaliknya, mengeluh akan membuat keadaan semakin buruk dan semakin negatif. Jadi orang yang suka mengeluh atau memiliki kebiasaan mengeluh sepanjang hidupnya, bisa dipastikan bahwa hidupnya tidak akan bahagia. Nah, bagaimana menurut Tuhan tentang orang yang suka mengeluh? Sahabat, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18 yang mengatakan, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Sahabat, bersukacita senantiasa, berdoa dan mengucap syukur adalah hal-hal yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Tuhan tidak menghendaki kita senantiasa mengeluh. Bila ada hal yang negatif atau hal yang buruk menimpa kita diminta untuk memilih tetap bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur senantiasa. Karena dengan memilih bersukacita, berdoa, dan bersyukur, maka hilanglah keluhan-keluhan kita itu. Orang yang selalu bersukacita tidak mudah berpikiran negatif. Orang yang selalu berdoa dengan mudah menyingkirkan keluhan karena percaya kepada penyertaan Tuhan. Dan orang yang senantiasa bersyukur akan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Sehingga bila ada hal yang buruk, ia yakin bahwa Tuhan akan mengubahnya menjadi hal yang positif dan baik. Nah, sahabatku, bagaimana dengan Anda? Mana yang lebih Anda lakukan? Mengeluh atau mengucap syukur?
Apakah selama ini Anda lebih memilih mengeluh daripada mengucap syukur dan berdoa? Apakah Anda selalu berpikir negatif tentang semua hal yang terjadi? Atau yang Anda alami? Atau Anda senantiasa bersukacita dalam segala hal? Anda bisa menjawabnya sendiri dengan jujur. Tetapi saya ingin mengajak Anda untuk berhenti mengeluh. Karena kita tahu mengeluh itu tidak ada gunanya. Mengeluh itu adalah hal yang sia-sia dan tidak menghasilkan apa-apa. Supaya kebiasaan mengeluh kita berangsur-angsur sirna, maka mulailah menggantikannya dengan mengucap syukur dan berdoa serta bersukacita senantiasa. Bila Anda gagal, jangan putus asa. Cobalah lagi dan lagi. Anda akan bahagia bila kebiasaan mengeluh itu hilang dan Anda menjadi orang yang patuh dan taat kepada Tuhan. Sahabat, bila Anda sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan, saya akan membacakan nyanyian ucapan syukur yang ditulis oleh Raja Daud. Kata-katanya sangat indah. Dan biarlah nyanyian Daud ini menjadi pendorong buat Anda untuk senantiasa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nyanyian Daud ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 108 ayat 1-4. Inilah doa dan nyanyian syukur Daud itu. Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Sahabat, sekali lagi saya bacakan nyanyian Daud itu. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Biarlah nyanyian Daud ini juga akan menjadi nyanyian Anda yang akan Anda naikkan kepada Tuhan setiap saat. Dan Tuhan kiranya selalu menolong dan memberkati Anda. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.